di Bagana ini kita jaga semuanya. Jadi ada dua hal yang paling penting, dasarnya adalah kita jadikan Bagana ini adalah sebagai satu amalan kita yang terbaik, ahsan amalah yang akan kita persembahkan kepada Allah. Yang kedua adalah kita menjaga kita punya etika dalam berhubungan, etika dalam bermasyarakat, karena dosa kita kepada Allah itu dimaafkan. Kita bangun tahajud, mohon ampun segala macam dimaafkan insya Allah. Tapi sesama di antara kita tidak akan pernah selesai kalau belum pernah kita minta maaf dan orang itu maafkan. Koordinasi pembukaan kantor sekretariat Bagana Gerakan Rakyat. Untuk acara pertama yaitu acara pembukaan, lalu acara mengaji yang diisi oleh Ibu Nurul Hasanah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu dan seluruh jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alladzi khalaqal mauta wal hayatad dunya wallahu
عزيز غفور الذي سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فجور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب عليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta diharapkan untuk berdiri. Mohon Bu Rosdiana memimpin lagu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu Rosdiana. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Bagana, Dr. Elfani. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Alhamdulillah,
Alhamdulillah atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya curahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kelonggaran waktu, nikmat keringanan langkah, nikmat keinginan untuk bersama-sama berkumpul dalam membicarakan dan mengupayakan suatu kebaikan. Tidak akan mungkin kita melangkahkan kaki ke tempat ini kalau tidak atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih senantiasa diberikan amaliyah tersebut, diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Tadi Ori membacakan ayat pertama dari surat Al-Mulk. Di situ ada satu firman Allah yang bisa menjadi dasar kenapa kita membuat bagana ini. Ketika kita akan kembali, maka kita harus mempersiapkan amalan apa yang terbaik yang akan kita persembahkan kepada Tuhan kita. Ayyuhum ahsanu amala. Alhamdulillah. Salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah, Syafiullah, Habibullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wasallam. Manusia termulia yang dihadirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa an-nur, cahaya untuk kehidupan bisa mawati wa ma fil ard. Hai Muhammad, andai kata dari dirimu, maka aku tidak akan ciptakan dunia ini dan seluruh isinya. Dan kita adalah umat Rasulullah, hamba Allah yang diberikan amanah untuk menjadi khalifatul fil ard. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara, sahabat-sahabat surga, insyaallah di tempat ini. Walaupun kita tahu hari ini hari yang cukup masih mencekam di Jakarta, kesempatan untuk kesini itu sulit dalam seluruh jalur manapun. Saya tadi malam di sini sampai maghrib, sampai isya bahkan. Kemudian saya masih ada urusan ke rumah sakit. Selesai di rumah sakit itu jam 11 malam. Saya berpikir bisa istirahat di rumah jam 12 sehingga pagi-pagi bisa kuat, sehat, ready untuk melakukan aktivitas pagi ini. Tetapi saya terjebak di dalam tol itu 3 jam. Jalannya lancar, tapi masuk di tengah nggak ada lagi akses keluar. Waduh, itu repot sama sekali. Akhirnya tiba di rumah setengah 3 dini hari. Dari malam itu seluruh tol itu ditutup dan padat luar biasa dalam jalan tol di lingkar luar dan dalam kota Jakarta. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan negara kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi negara orang pun gafur. Mudah-mudahan saja masalah-masalah yang terjadi saat ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan buat para saudara-saudara kita yang berikan amanah mengurus bangsa ini. Bagaimanapun mereka itu adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsanil. Janganlah kita merendahkan nilai ciptaannya, tetapi yang kita telisik atau kita kritisi adalah sikap dan perbuatannya. Pernah satu waktu ketika akan dibentuk gerakan rakyat pada saat Pilpres di Hotel Sultan, yang pimpin sidang waktu itu Pak Sudirman Said, saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Entah kenapa dilihat saya, silakan Dr. Fahmi mewakili teman-teman dari profesi kedokteran. Saya katakan itu di depan semua orang yang hadir itu ratusan, banyak, ada anggota DPR, ada beberapa orang penting. Saya bilang sekarang kita ribut dan kita berada pada suatu polemik stunting, gizi buruk. Waktu itu ramai gizi buruk. Banyak anak-anak yang kurus, anak-anak yang sekolah,
2 tambah 2 7, 2 tambah 2 22, jadi mengalami stunting. Tetapi saya bilang itu bisa dikoreksi, diberikan makanan yang baik, diberikan protein yang baik, diberikan vitamin yang baik, insya Allah akan terkoreksi dalam 6 bulan, bahkan 1 tahun itu bisa normal kembali. Tetapi yang masalah itu adalah stunting etika, moral, karakter, yang mungkin kita semua di sini menganut sindroma tersebut. Saya pun kadang-kadang mengambil sindroma tersebut. Etika, moral, karakter itu tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa disembuhkan melalui mihrab di masjid, lonceng-lonceng di gereja, atau mungkin patung-patung di wihara dimanapun. Semua kembali kepada ilahnya, baru bisa stunting itu terkikis sedikit demi sedikit. Dan itu menjadi suatu pemikiran yang menjadi diskusi beberapa waktu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Ketika etika moral itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang diberikan amanah, nah inilah akibatnya terjadi. Persoalan etika aja, persoalannya moral saja, persoalan yang menurut orang sepele, tapi sebenarnya sangat bermasalah. Saya ingin memberikan contoh seorang, sampai saat ini 2 hari yang lalu, pasien saya masuk ke ruangan periksa, meja, dia masuk tidak memberikan salam. Apa saya bikin? Saya usir keluar. Dia datang, ibu mau ngapain? Mau periksa ke dokter Fahmi. Ibu pikir ini kebun binatang apa ini pasar apa? Sampaikan salam. Oh, gak ada salam sama sekali. Kaget dia. Dia dulu keluar dulu, ketuk pintu baru kasih salam, karena dia memang butuh. Lagi dia keluar, ketuk pintu, salam, assalamualaikum, saya sambut, waalaikumsalam. Aduh, dari mana aja gue tunggu di sini dari tadi nih. Jadi kita cairkan kembali. Itu salah satu teknik menghadapi kalau kita marah ke orang sudah ini ikuti kita marah lagi, ya kita yang salah. Jadi di sini mendidik saja. Pas masuk duduk, dari mana aja, aduh dari tadi gue tunggu si empok ini, pisang goreng mana, cair dia, ketawa dia sambil air matanya jatuh, terharu. Kemudian di rumah anak-anak gimana? Ya begitu. Tadinya Pak Dokter, akhirnya bilang, ya begitu Pak Haji. Ya gimana? Jadi di rumah kalau mau pergi sentong ini aja, ya. Saya bilang itu membuat kamu gampang sakit. Tapi ketika aturan-aturan etika digunakan dengan baik, insya Allah itu bisa terjaga dengan baik. Sampai saat ini pun anak saya ajarkan demikian. Kalau dia mau pergi kantor, dia masuk dulu, wah mau berangkat kantor, ya. Masih dicium tangan, saya cium pipinya, dia cium jalan sayang. Saya pun kalau mau tinggalkan rumah sampai tadi pagi pun, saya harus masuk ke kamar ibu mertua saya, masih ada 86 tahun. Pasti saya pamit, saya cium tangannya, saya belum. Saya bilang apa? Restui saya hari ini. Ya, insya Allah. Itu sesuatu kekayaan yang luar biasa. Kita semua harus memiliki hal tersebut. Usia saya sudah 58 tahun. Kalau sahabat saya ini lebih. Artinya tidak ada batasan untuk menjaga etika di dalam rumah itu sendiri. Begitu sangat indahnya etika itu sehingga bisa kita menyambung. Kita tidak akan ada masalah dalam hubungan humanisme, hubungan sosial. Sehingga kalau kita punya etika, maka kita tidak akan pernah mengumbar ataupun melakukan sharing hal-hal yang tidak nyaman buat saudara kita, karena itu aibnya. Nah itu juga masalah kedua. 1000 kebaikan kita buat, itu orang bilang biasa. Coba satu kealpaan, kehilafan, kelalaian kita buat, ini dia share. Bayangkan mereka menikmati, pada sebenarnya dia tidak tahu itu adalah dosa jariah. Ada seorang ulama didatangi oleh seorang muridnya, ya ulama, ya guruku, ya Syahid, saya ingin berterus terang, apa yang kau lakukan? Saya mohon maaf kepadamu. Apa yang telah kau lakukan? Saya telah menceritakan kekuranganmu dan aibmu kepada orang-orang lain, ke teman-teman saya. Ya, saya maafkan.
tapi ada syaratnya. Dikasihlah itu kayak kemoceng itu. Kemoceng itu banyak bulu-bulu ayam itu. Kamu pulang ke rumahmu, di dalam perjalanan, kau buka ini satu kemoceng, kau buang sampai habis kemoceng itu. Kamu tiba di rumahmu, besok kamu kembali ke sini, cari itu kumpulan yang kau buang, datang saya. Alkisah dia pulang, dia buang. Rupanya jumlah kemoceng itu hampir sekitar 100 lebah. Besoknya berapa jumlah kemoceng yang didapatkan? Tidak lebih dari 20. Pagi kemarin waktu saya pulang, saya bawa kemoceng saya buang 100. Saya bawa ini, saya kembalikan hanya 20, 30-nya hilang. Itu adalah dosa jariah yang kamu tidak ketemu sekarang, tapi di yaumul kiamat akan kamu ketemukan. Saya maafkan, tapi itu pelajaran. Bayangkan kalau kita share sesuatu aib orang, kita pikir orang itu, jangan bilang-bilang ya, orang itu begini. Ya, oke. Apaan sih? Itu sih ini kirim si Anu begini. Coba lihat. Oh iya. Jangan bilang-bilang sama orang. Ada 2, 3. Tiba di rumahnya, istri, "Mah, tahu nggak ini? Ini coba lihat gini." Wih, udah deh, gua kirim ke share saya. Jangan, enggak, ini kan kelompok kecil aja, hanya 5 orang. Ya udah, ada 10. Track. Dalam sehari mungkin ribuan, jutaan. Dia minta maaf, hanya dia maafkan saya share. Udah, saya maafkan. Tapi kan yang terjadi, yang ribuan itu tidak pernah termaafkan. Itu yang terjadi di generasi kita saat ini. Kalau saya mungkin aib saya dibuka oleh orang, kemudian saya pernah tuh satu kali waktu, wah, masuk ke Facebook, masuk ke ini, banyak yang pertanyakan, saya tersenyum, "Kau kan kenal saya?" Kau saya jawab, "Kok kamu senang banget? Kamu orang lain kalau gini marah, komplain." Ya kenapa saya mau marah? Itu orang tanpa disadari semua kebaikannya dikasih saya, dan tanpa disadari semua dosa saya diambil. Hadiah luar biasa. Saya baru senang hati, ada orang membuka aib, oh alhamdulillah, silakan. Siapa lagi mau buat, silakan, alhamdulillah, terima kasih. Loh kok terima kasih? Ya kau ambil dosa saya dan kebaikanmu saya ambil. Kemarin kau bikin apa? Saya bersedekah untuk kasih makan orang Palestina. Itu jadi pahala saya. Saya ada dosa kemarin tuh. Apa dosa kemarin? Pokoknya berbohongin istri saya bilang saya kesana, padahal enggak. Lo ambil dosa itu ya, tanpa kita sadari. Dan di surah Al-Humazah memang ada walul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa ahdada. Tapi yang paling dahsyat, ya subhanahu wa ahdada, kalla la yumbazanna fil utama. Ancamannya itu neraka utama. Nah, kenapa saya kemukakan hal ini? Karena di Bagana ini kita harus menjaga diri kita. Mohon maaf, kadang-kadang ada share yang tidak mempunyai kaitan dengan kebencanaan, sedikit berbau fitnah, walaupun berbicara tentang ijazah asli atau palsu yang cukup sekali sudah sebagai informasi, tetapi jangan lebih meluas lagi karena akan menjadi fitnah. Saya jadi ketuanya, ntar saya yang datang malaikat, sini, mati, ada apa? Dulu sih ini begini, waduh, antum adalah ketuanya, kenapa antum tidak berani? Ya, di Bagana ini kita jaga semuanya. Jadi ada 2 hal yang paling penting. Dasarnya adalah kita jadikan Bagana ini adalah sebagai satu amalan kita yang terbaik, ahsan amalah yang akan kita persembahkan kepada Allah. Yang kedua adalah kita menjaga kita punya etika dalam berhubungan, etika dalam bermasyarakat, karena dosa kita kepada Allah itu dimaafkan. Kita bangun tahajud, mohon ampun segala macam, dimaafkan insya Allah. Tapi sesama di antara kita tidak akan pernah selesai kalau belum pernah kita minta maaf dan orang itu maafkan. Ada teman saya tanya, bagaimana dengan koruptor? Wah, itu susah dimaafkan, karena dia berdosa pada jutaan rakyat Indonesia. Satu orang saja diminta maaf, saya sudah ambil korupsi dana bansos, ya mestinya kau terima begini. Mungkin baru 2 orang udah bonyok duluan dia.
Padahal yang bermasalah itu ribuan orang tuh gimana tuh? Ya. Jadi sebenarnya kalau koruptor dihukum mati itu bukan sesuatu yang berlebihan, menolong dia supaya hukuman matinya itu menjadi asbab diampuni dosa-dosanya. Ini dalam diskusi yang lebih jauh nanti bagaimana kita mengenal kita punya diri, kita punya kalbu, kita punya jiwa. Ya, kita akan masuk dalam diskusi-diskusi yang jauh nantinya. Nah, terima kasih hari ini ada saudara-saudara kita dari Sumatera Barat, ya. Silakan mohon berdiri, saya lihat dari Sumatera Barat berapa orang? Wah, alhamdulillah, dari Sumatera Barat. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah kita berikan aplaus. Dari Sumatera Barat ke sini bukan jalan kaki, itu butuh biaya, sangat besar. Mungkin naik mobil atau pesawat segala macam, ya itu juga. Dan insya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Nanti Sumatera Barat kalau sudah siap, ya, kita akan ke sana untuk melakukan pelantikan ataupun koordinasi untuk di tingkat wilayah. Kalau Sumatera Barat itu dekat ke Riau, ya, dekat ke Riau. Mungkin nanti Sumatera Barat yang membentuk Riau Jambi, apa namanya, Korlap ya. Jadi di Riau dan Jambi mungkin kalau belum terbentuk, di sana buat Korlap saja. Sumbar jadi pusatnya, Riau dan Jambi mengikut sebagai Korlap. Mungkin di Jambi 5 orang, di Riau 5 orang, tapi pusat koordinasinya Sumatera Barat. Begitu juga Sumbarsel, Lampung, Palembang, Bengkulu. Nanti dari adiknya Pak Kiai Haji Suban, nanti ada sahabat saya di sana, insya Allah akan membentuk untuk Lampung. Kemudian Jawa Barat, insya Allah Pak Suban, ya, sudah koordinasi Jawa Barat dengan Banten, ya. Ya, beliau orang Banten, jadi Banten, Jawa Barat. Mudah-mudahan dalam bulan September ini kita sudah bisa dapat siapa. Kemudian yang Sumbagut sudah terbentuk, cuma Prof. Hairul itu lagi, ya, Medan lagi bermasalah, lagi ya panas-panasnya itu. Waduh, sampai pagi ini katanya. Udah hujan sih di sana katanya, jadi terus gitu. Makassar yang lebih berbahaya lagi, kantor DPR-nya dibakar. Ya, 4 yang meninggal, masya Allah. Nanti kalau dibangun gedung DPR itu diambil lagi dari pajak rakyat lagi, ya. Jadi uangnya sendiri yang dia bakar. Jadi sesuatu yang di Makassar itu, saya orang Makassar. Wah, kalau ada kejadian begitu, ada istilah di sana namanya bubarkan. Pukul dulu baru tanya, bakar dulu berarti nyusul kan, nanti dibakar tidaknya aja. Begitu cepat terpancing emosional. Kemudian di Semarang, Surabaya, enggak ada ya, Surabaya gitu ya. Oh, ya. Tegal itu sehingga warteg nanti pada tutup semua di sini kan. Ya, ini kita semuanya. Kemarin teman-teman ada mau turun tapi jangan pakai lambang partai dulu, lambang ormas dulu, baik Gerakan Rakyat maupun Bagana. Kita turun secara pribadi aja kalau menolong, ya, karena kita tidak tahu ini konstelasi jadi gimana ini, siapa pemain. Tetapi bagaimanapun kita sepakat mendukung pemerintah yang bersih saat ini. Sepanjang itu semua untuk rakyat, kita akan dukung, ya. Tapi kalau ada hal menyimpang yang tentunya kita akan bersuara, ya. Mudah-mudahan saja masalah yang kita hadapi hari ini, ya, beberapa waktu ini, insya Allah bisa teratasi dengan baik. Dan alhamdulillah kita dapatkan ruangan ini, kita bisa berkantor di Menara 165. Ini apa namanya ini, gengsinya di Jakarta ini cukup tinggi, terutama di kalangan para sosial lembaga sosial masyarakat ataupun orang-orang yang bergerak di bidang sosial, ya. Alhamdulillah kita ini kolaborasi dengan lantai 9, tetapi kantor kita di lantai 10. Nanti lantai 10 kita kunjungi, sebelah kiri itu nanti akan dibentuk medical check up. Itu kan medical check up, dan fundraising kita nanti dari medical check up, ya. Jadi itu menjadi untuk Jakarta, ada ruangan medical check up-nya. Kita akan bekerja sama dengan beberapa kantor yang ada di sini. Ada sahabat-sahabat kita di luar, mudah-mudahan bisa menjadikan kerjasama dengan pengelola medical check up. Nanti pun teman-teman yang mungkin belum punya
kesibukan yang ingin terlibat di situ akan kita aktifkan. Dan dari teman-teman ini juga nanti siapa yang punya keinginan untuk menjadi keeper, jadi ada di kita punya masuk itu front office-nya, setiap hari mesti ada orang. Setiap hari mesti ada orang. Kalau saya sendiri nanti gantian sama Pak Jenderal, nanti saya mungkin hari-hari ganjil Pak Jenderal, Senin, Rabu, Jumat, mungkin yang hari lain Selasa, Kamis. Kalau Sabtu itu nanti kalau ada rapat pun kita datang, karena Sabtu kalau kita mau buka ini di luar daripada mesti kita sewa bayar liftnya. Nah, tapi Senin, Selasa, Rabu, Jumat sudah terbuka. Jadi Sabtu itu tetap rapat kita. Ada podcast ya, mudah-mudahan nanti Pak Tuliadi sudah datang. Teman-teman dari Sumatera Barat bisa langsung isi nanti ya. Iya. Nah, itu akan kita langsung viralkan. Kemudian musala di sini, cuma sayang hari ini masjidnya di atas terbuka ya, Mas Taryo. Lantai 22. Oh, terus Sabtu. Yang pas ada tulisan Allah itu, wah saya pernah salat di situ. Salatnya itu bikin ngantuk. Udah dingin, mau ketemu. Enak di atas itu. Sabtu ditutup. Kita punya musala di sini. Tapi ruangan kita di lantai 10 ya. Di situ nanti ada ruangan saya, ada juga nanti ruangan sekretariat, kemudian ada ruang rapat, ada juga tempat bikin makan ringan. Nah, nanti sisi kirinya itu adalah medical check up. Ada 3 teman yang sudah menghubungi saya, memang selalu membutuhkan medical check up. Dia akan susul tempatnya, kemudian kita akan, itu yang bagus sekarang karena biasa KSO, jadi kita tidak perlu beli alatnya, cuma nanti regennya kita pakai. Misalnya kita melakukan pemeriksaan lengkap darah, oh ini semua alatnya ini, oke kamu yang adakan alatnya, tapi regennya saya beli dari kamu. Iya, jadi alat kita namanya sistem pakai, kerjasamanya begitu sekarang, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau kita berkembang, insya Allah, dan mudah-mudahan kita semakin berkembang ya. Kita lebih titik beratnya pada prebencana ya, prebencana terkait aksi-aksi sosial. Aksi sosial itu misalnya kalau di Bali itu namanya Rumah Hadijah. Jadi orang tua di Bali sama Jawa Timur itu banyak orang-orang tua yang sudah tinggalkan oleh anak-anaknya itu. Jadi itu yang kita urus. Mungkin nanti setiap wilayah buat karakter masing-masing. Sumatera Barat terpisah sendiri, Lampung sendiri. Subbagut itu tentang anak sekolah katanya. Jadi dia kena di sana rata-rata dosen dari USU yang mengurus Bagana di Subbagut. Hari ini memang kita aja dulu pengurus harian, insya Allah mungkin September atau Oktober kita akan koordinasi besar mengundang teman-teman dari wilayah yang sudah terbentuk. Sulawesi Tengah, Heri Mulyadi, Dr. Gigi Heri Mulyadi, dia sidang. Dia sekarang RS Direktur Rumah Sakit Umum Mundata. Saya bilang, antum kan PNS, tahun depan saya sudah pensiun bulan Januari, saya mau jadi ketuanya OBRS. Kalau ditahu terus pecat lebih baik lagi saya langsung. Oh iya, terus Sulawesi Tenggara ada juga, cuma masih koordinasi. Ya, mudah-mudahan kita berjalan pelan-pelan dalam pembentukan Bagana ini. Kemudian yang kedua tentang pendanaan. Pendanaan sekarang masih di antara kita ya. Saat ini ya beberapa teman, ada Mas Lodi, ada Pak Jenderal, ada saya, ada teman yang lain ya, Mas Taryo untuk membantu dalam pendanaan. Cuman insya Allah program MBG kalau running, kita dari tempat 5 cening itu kan dapat berapa ratus rupiah. Saya akan keluarkan sedikit, mungkin 100 rupiah, 200 rupiah per porsi untuk Bagana. Kalau dikumpul-kumpul ya lumayan. Cuman istri tanya, berapa per porsi itu? Ini hanya gini aja. Oh begitu. Mas Abi lihat saya segini, dia belum. Lu selisihnya mau kemana? Ya masuk ke Bagana. Kalau diomong semua kagak dapat kita. Oh iya. Ya insya Allah. Jadi kita selalu memacu apa yang kita bisa lakukan. Mungkin nanti kalau ada podcast ada yang punya keahlian masalah hukum, masalah kesehatan, saya akan isi. Kita tidak meminta, tetapi kita
sebut infak ya, bentuknya nanti infak ya. Ada klinik nanti di lantai 10 juga akan kita buat ya. Mestinya Dokter Aisyah bisa datang, cuman dari Banten ke sini tertutup juga katanya demo di Tangerang, nggak bisa. Memang tol tertutup mulai dari pintu tol Cikupa itu nggak bisa bergerak sampai masuk Jakarta. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih sudah ada Mas Turyadi ya. Mas Turyadi yang sangat ya, yang di belakang itu dia yang memegang dengan timnya. Ada Pak Tarman ya, ada Pak Ato ya, Pak Ato ya, Pak Ato ya. Pak Ato itu nama isengnya tuh. Ya, bertiga ini yang mengelola. Kita sudah punya media podcast di atas, luar biasa. Tempatnya Refli Harun kalah itu, saya lihat, saya telah poin ini. Sudah pernah Pak Jenderal isi. Ya, saya kira sebagai pengantar pertama untuk rapat hari ini kita silaturahim saja, saling mengenal teman-teman, pengenalan di luar kantor, dan ini terbuka ya. Siapa saja yang anggota Bagana yang ada silahkan datang. Di lantai 10 itu ada ruangan, banyak ruangan sekat. Nanti kita minta izin kalau bisa ya, klinik itu ditaruh jangan tempat tidur pasien ya, tempat istirahat tadi. Istirahat di situ kalau ada ya. Sebenarnya di lantai yang ada hotel itu kamar lantai 4 ya, lantai 3, tapi itu nanti dikoordinasi kalau memang cara kita bisa izin untuk menginap ya, dari daerah ada, dan kita ada cara seperti itu daripada kemana-mana bisa menginap di situ. Nah, ya itu yang saya ingin sampaikan. Sedikit lagi bahwa ada perubahan dalam ADRT kita, ada kelengkapan edukasi sebagai sudah tadi, dan ada perubahan dalam pola pengurusan. Tadinya itu ketua umum langsung sekretaris umum, ketua umum harus ada wakil ketua umum, karena kalau saya berhalangan ya pasti wakil ketua umum yang akan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Kedua, sekretaris umum Mas Dodi ya, masih dengan beberapa wakil sekretaris, dan ada beberapa ketua satu, ada Pak Ahmad, wakil ketua satu Pak Ahmad Anuri, nanti dijelaskan lagi. Kemudian ke wakil ketua 2 si Mas Abi belum datang, lagi ngurus EBG barangkali ya. Kemudian wakil ketua 3 Dr. Asrif untuk tindakan medis. Wakil ketua 4 nanti Pak Yesuban, insyaallah mengganti tempat Pak Ahmad Anuri, dan wakil ketua 5 Prof. Arlinda dari Sumatera Utara tentang masalah kesehatan keluarga dan trauma healing ya. Nanti ke bawahnya akan beberapa bidang. Nanti ADART yang kita sudah lengkapi ini akan kita share nanti. Kemudian susunan pengurus yang baru juga akan kita share nanti. Di daerah bisa mengikuti sesuai apa yang menjadi susunan di pusat, atau merampingkan sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. Tetapi pada dasarnya wakil-wakil ketua ini memang menaungi beberapa bidang klaster yang ada pada kebencanaan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak menunggu bencana, tetapi kita akan aktif pada beberapa kondisi-kondisi sosial yang terjadi saat ini di luar bencana. Termasuk yang kasus ini kita bersifat wait and see, kita menunggu melihat, karena ini sangat tendensius politik. Jangan nanti kita turun dengan seragam ini menjadi bumerang buat kita. Itu saya bilang itu penyakit sekarang, karena 1000 kebaikan kita buat, 1 kealpaan yang kita lakukan tanpa disengaja, itu yang menjadi berita yang bisa menjadi bumerang buat kita secara menyeluruh. Makanya untuk donasi saya close dulu, cukup di beberapa teman ini ya, dan donasi besar pun nanti akan masuk melalui gerakan rakyat. Nanti gerakan rakyat akan melakukan pemindah bukuan ke ke Bagana ya. Jadi masih pada satu kebenaran secara umum. Saya kira itu dari saya. Nanti akan disampaikan beberapa tambahan dilengkapi oleh Bapak Wakil Ketua Umum
Laksamana pertama Purnawirawan Samsul Bahri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Bagana, Ketua Umum Bagana, Bapak Dr. El Fahmi, untuk acara selanjutnya yaitu acara penandatanganan naskah sekretariat. Nanti ini di bawahnya sekretariat ditulis menara. Jadi sekretariat itu untuk menara 165. Kayaknya benar bawa deh. Iya, silakan Pak Sekretaris bacakan dulu. Ya. Sudah semua dengar ya, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara kesepakatan penggunaan ruangan kantor Menara 165 lantai 10. Pada hari ini Sabtu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2025 telah dibuat dan ditandatangani berita acara kesepakatan tentang sewa gedung Menara 165 lantai 10. Untuk selanjutnya disebut BAK oleh antara 1. Nama Dwiko Hari Dastriadi, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan Pasopatio, Mabat Rempoa, Ciputat Timur, nomor KTP. Lanjut. Dalam hal ini bertindak atas nama kolaborasi Makmur Nusantara KMN yang selanjutnya disebut pengelola. 2. Nama Dr. El Fahmi Anur Aziz SPOG Subs Ong, pekerjaan dokter spesialis konsultan onkologi ginekologi. Lanjut. Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi yang selanjutnya disebut penyewa. Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa 1. Pengelola memiliki ruangan kantor untuk disewakan yang berada di lantai 10 gedung Menara 165 yang berlokasi di Jalan TBC Matupang, Kapling 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. 2. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengelola telah setuju untuk menyewakan sebuah ruangan di gedung yang dimilikinya seperti tersebut di atas kepada penyewa. Ketiga, selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa menyewa antara pengelola dan penyewa ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini yang tertuang dalam 6 pasal sebagai berikut. Pasal 1, pembagian ruang sewa. Pengelola telah menyatakan persetujuannya untuk menyewakan sebagian ruangan di dalam gedung Menara 165 lantai 10 wing barat kepada penyewa, dan penyewa juga telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa ruangan tersebut yang untuk selanjutnya disebut ruang sewa yang meliputi hal sebagai berikut. Lanjut. Langsung pasal 6. Demikian bak ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun. Jakarta, 30 Agustus 2025. Pengelola Dwiko Hari Dastriadi, penyewa Dr. El Fahmi Anur Aziz SPOG Subs Ong. Nanti ada tambahan penyewa sebagai di bawah itu bukan pribadi tapi sebagai ketua umum Bagana. Ya, jadi tidak untuk pribadi tapi sebagai ketua umum Bagana. Ada addendumnya nanti. Ya, saya tanda tangani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mereka aja. Ya. Asli kok sampai tanda tangan. Ya. Mewakili AN.
Nanti setelah mereka bisa. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita foto bersama Pak. Oh ya, sekali. Ini diserahkan. Ini diserahkan. Oh ya. Waktu diserahkan. Sini ya. Berdiri aja. Ya, mudah-mudahan sini. Iya. Dan SK Sumatera Utara. Waktu dan tempat untuk Bapak Dodi dan Bapak Ketua Umum. Mohon silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya serahkan SK untuk saudara-saudara kita dari Sumatera Barat SK wilayah pengurus Bagana Gerakan Rakyat Badan Penanggulangan Bencana Gerakan Rakyat semoga saja amanah dan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita secara tertulis kita sudah bisa menempati, artinya boleh sombong lah kita punya sekretariat atas usahanya beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bangga Sumatera Barat itu nggak dekat, tapi mau datang. Jawa itu bukan main. Bertiga lah ya, bertiga. Luar biasa. Itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga kesini semuanya lillahi ta'ala untuk kebaikan. Pak Ketua Bagana menyampaikan visinya mau bikin krim, tapi nggak bikin medical check. Tapi kan tadi tempat pijit. Medical check up juga 10.000. Iya. Jadi yang disampaikan beliau tadi itu saya ingat karena titik, karena nilai susu sebelahnya rusak. Ya disambung-sambung lah. Pokoknya begitulah, ada titiknya, ada nilainya, susunya sebelahnya rusak. Ya. Kalau bisa izin menyarankan, grup kita alhamdulillah sudah mulai semakin fokus bahwa kita di situ bicara tentang Bagana, tidak bicara tentang penghujatan. Saya juga ada jasanya, ada yang palsu, tapi bukan untuk dibicarakan di situ. Kita bicara tentang bagaimana, ada yang bagus membantu, ada yang lagi kebanjiran, alhamdulillah itu dia. Saya juga alhamdulillah beliau selalu menarik-narik. Saya tidak tahu apa-apa sebenarnya urusan ini, tapi beliau dari dulu memang sudah saya tarik-tarikin. Masuk surga alhamdulillah ditarik juga, insya Allah. Enggak, kita semua insya Allah masuk surga semua. Siapa yang tidak tahu beliau pasti orang amalnya banyak, istrinya juga udah maksudnya istrinya udah tahu. Saya juga ini yang punya. Saya juga ini sebenarnya yang punya istri ada di sini. Jadi kenapa saya supaya diawasi? Karena saya sudah tua, sudah purna. Kalau sudah purnawirawan kan sudah tua tuh, perlu bantuan. Yang semoga apa yang kita laksanakan ini insya Allah bernilai ibadah, mendapat nomor soleh. Tadi sudah dibacakan Al-Mulk, Tabarakallah sibiyahdi mulk wa kuala kulis sudah dibacakan. Itu arahnya kita. Kalau sudah hasanah amalan insya Allah kita semua jauh-jauh dari Sumatera aja mau ke sini karena amalannya bagus, tentu barokahnya bagus. Saya cuma itu aja.
mari kita, dan saya belum tahu apa-apa, saya ngikut terus beliaunya. Kalau saya disuruh masuk GOR, ya terpaksa karena beliau kan ketua, saya ikut. Oke, saya kira itu aja. Boleh, saya terima kasih dan saya bersyukur, bangga juga kita sudah punya sekretariat. Ini bukan play-play, sekretariatnya ada di gedung, ini gedung bergengsi nih, 165. Di sebelah ada Cibis, Cilandak, Business Square. Saya yang mengawasi itu. Kebetulan saya di bawah yayasan. Kerjanya saya punya ada 7 perusahaan saya awasi. Salah satunya ini Cibis ini. Cibis ini adalah penyumbang dividen paling besar. Tapi saya hanya melihat, tidak boleh tangannya masuk-masuk. Tidak boleh ganggu. Ya, minum kopi juga tetap sama dengan lain banyak. Sama dengan. Oke, saya terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur, baru kita berdoa. Ini barokah, usaha kita lancar semuanya. Masa kalah dengan yang lain. Insyaallah barokah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sudah purnawirawan tapi 7 perusahaan diurus. Waktu dia aktif nggak tahu. Biar saja. Jadi Wakil Ketua Umum Laksamana pertama Purnawirawan Samsul Bahri ini mempunyai pengalaman yang luar biasa. Sudah sampai ke negerinya Putin, sudah ketemu Trump, sudah ketemu siapa yang mau pergi ke, tidak mau kena matahari tapi mau bergerak malam, itu Kim Jong Il. Ya, jadi beliau ini salah seorang atas militer Indonesia dari Angkatan Laut yang sudah melambang buana ke beberapa negara di Eropa dan Asia. Salah satu orang lagi yang saya akan perkenalkan adalah wakil ketua yang hadir hari ini adalah Kiai Haji Subhan Amir. Dia juga seseorang yang pernah lama berada di Sudan. Nah, ini dari Sudan. Kalau satu dari Eropa, satu dari daerah Afrika dan Timur Tengah. Nah, kalau saya di daerah Bugis saja, Makassar. Alhamdulillah ingin dan amanah insyaallah bergabung dengan Bagana. Dan selanjutnya saya minta sepatah dua kata untuk memperkenalkan diri, karena nanti pada bagian yang saya katakan tadi itu adanya kerusakan etika, moral, karakter yang harus diperbaiki. Itu juga bagian tanggung jawab Bagana, itu berada di bawah divisi dan tanggung jawab urusan dari Pak Kiai Haji Subhan Amir. Kepada beliau silakan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Dr. Fahmi, kemudian Bapak Jenderal Samsul Bahri, para pengurus, para wakil ketua, para sekretaris, para ketua bidang, para senior, teman-teman semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Bapak-bapak, ibu-ibu, terus terang saya agak kaget. Jadi sebetulnya yang memperkenalkan saya kepada Bagana ini adalah adik saya. Saya tidak tahu bagaimana awalnya adik saya diskus dengan Dr. Fahmi. Kemudian
malam-malam itu sebetulnya saya sudah ngantuk-ngantuk Pak Dokter. Ditelepon terus, saya lihat begini, saya udah mau tidur, saya tutup lagi. Ini dalam saya ini saya nggak tahu waktu, saya tutup lagi siaran. Lebih dari 3 kali. Saya kira ini lebih dari 3 kali, berarti ada penting. Saya angkat, ya saya ada apa? Gini. Kasuan udah mau tidur, iya kamu ganggu aja. Ini sebentar, begini. Akhirnya saya duduk. Sebentar dulu. Bentar. Saya ini benar, abang usap mata dulu. Ya, cerita. Akhirnya cerita, dok. Jadi saya baru cerita sekarang ini. Cerita itu saya bilang cepat-cepat aja. Saya sudah ngantuk sekali. Ini sebentar aja. Ternyata dicerita lebih dari setengah jam. Udah, Kasuhan harus begini, gini. Ya udah, saya bilang, oke. Udah selesai ya. Dia mau cerita, udah besok lagi saya bilang. Saya udah sampaikan, udah oke. Cuma saya bilang satu saja dulu, pertemukan saya dengan Dr. Fahmi. Dia cerita begini dan sebagainya. Saya bilang sudah, jangan terlalu banyak cerita. Kenapa saya pengen bertemu? Saya harus tahu dulu visi misi dan arahnya kemana. Nah akhirnya alhamdulillah bertemu di kediaman Dr. Fahmi. Saya bicara kesana kemari dengan beliau. Ya alhamdulillah saya bilang, Dok, insya Allah semampu saya sami'na wa ta'ana. Kemudian setelah pulang dari rumah Pak Dokter itu, Lina ya. Tapi sekarang ketemu WA-WAan, Tuhan nanti begini. Saya bilang, saya sudah sampaikan ke Dr. Fahmi, kalau posisi saya sebagai prajurit, maka saya harus bermental sami'na wa ta'ana, tembok pun harus ditembus. Nah itu bagaimana nanti pertanggungjawabannya, ya jenderal yang bertanggung jawab. Saya bilang, kalau posisi saya sebagai jenderal, maka saya tidak akan pernah rela prajurit saya keserempet peluru, apalagi terkena. Jadi saya bilang, saya sami'na wa ta'ana, insya Allah mastata'tu, semampu saya gitu. Ya memang sebetulnya saya di keluarga pun dapat amanat dari para kesepuhan untuk mengelola keluarga. Kami kebetulan ada keluarga besar, namanya Paguyuban Keluarga Besar Haji dan Haji Rais, dan saya ketua umumnya, padahal saya keturunan yang ke-6, dan yang di bawah saya itu banyak yang lebih senior secara silsilah. Jadi satu ketika saya mengukuhkan, begitu salaman saya harus cium tangan. Lucunya di Paguyuban. Insya Allah memang ada satu kenikmatan saya yang tidak bisa dinilai oleh materi. Ketika mungkin kita bisa saling berbagi, walaupun hanya sekedar berbagi pikiran ya dok ya. Nah ya, berdiskusi. Basic saya kebetulan sastra Arab, S1 S2 saya sastra Arab. Alhamdulillah Allah takdirkan saya belajar di Sudan, dan akhirnya terlalu lama saya di Sudan, 16 tahun di sana. Iya, 19 tahun di sana. Basicnya sastra. Saya memang sengaja dari awal saya ambil sastra karena apa yang dapat kita pahami di dalam Al-Quran dan Hadis, karena seberapa banyak kita memahami bahasa itu gitu. Karena memang ternyata bahasa itu tidak bisa
diartikan satu bahasa ke bahasa yang lain, akan tetapi diterjemahkan. Gitu. Contohnya saja di dalam Al-Quran itu ada dikatakan fi qulubina, padahal qalbun itu adalah jantung. Tetapi ketika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hati, di dalam hati, fi qulubihim, di dalam hati. Dalam bahasa Arab, hati itu bukan qalbu, akan tetapi kidah, kabidah, liver. Gitu. Maka ternyata ketika diterjemahkan bahasa Arab itu lebih tepatnya ke bahasa Inggris. Nah, terkadang saya bolak-balik itu aja. Terkadang akhirnya bingung juga saya ketika membaca terjemah depak dong. Maka karena udah sini mana aslinya gitu. Ternyata banyak perbedaan. Maka saya berharap kalau saya bisa memahami bahasa Arab yang baik dan benar, sehingga saya bisa memahami apa yang Allah maksud dan Rasul maksud. Nah, walaupun saya terus terang belum bisa mengamalkan 100%, maka dalam kesempatan ini saya pun mohon mari kita tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Itu saling menasihati. Tidak ada jaminan anak santri lebih bertakwa. Tidak ada jaminan kiai lebih bertakwa. Tidak ada jaminan. Jadi jangan bangga yang pernah pesantren atau yang belum pernah pesantren kemudian jadi minder. Tidak ada. Di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Dan ketakwaan itu bukan ditunjukkan kepada seseorang itu paham bahasa Arab, bukan. Tetapi seberapa banyak kita menghayati apa yang Allah inginkan, seberapa banyak kita mengetahui posisi kita sebagai makhluk dan posisi Allah sebagai Sang Pencipta. Jadi dalam kesempatan ini saya juga masih baru ingin baru pertama ini pertemuan pertama, dan masih ingin mengenal lebih jauh lagi apa itu bagana, dan juga masih perlu bimbingan juga dalam melaksanakannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Jadi nanti kita ada kelas, nanti kita lihat hari Rabu ada kelas belajar literasi bahasa Arab nanti oleh Pak Kiai. Jadi kita bisa belajar bahasa Arab. Nanti kita belajar bahasa Inggris dari Pak Jenderal ya, beliau lama di. Nanti kalau mau belajar bahasa Bugis sama saya bos. Ya, bahasa hati, bahasa kalbu. Ya, jadi kita sudah punya 2 guru. Nanti ada teman Muslim juga itu teman Tionghoa, dia ingin membantu kita dalam memahami bahasa China. Ini sangat penting kita ketahui supaya kalau kita tidak belanja kita tidak dikerjain. Saya di kompleks Tanjung Duren kan Cina semua. Jadi kalau datang ke rumah mereka juga Cina ngomong kencang-kencang, satu kali aku ngomongnya cinta tanda tangan. Oh, enggak dong, maksudnya kita mau bilang nanti dikasih Pak Dokter apa ngomong itu. Jadi ada kelas nanti ya, kita buat hari Rabu berkali ya. Hari Rabu ceria itu ada kelas, mungkin jam berapa kita sepakati, gantian antara Pak Jenderal nanti, kemudian Pak Ustaz nanti untuk kelas bahasa. Nanti saya juga akan memberikan materi tentang penciptaan manusia, tentang ketika sel tubuh itu bertasbih ya. Kita nggak tahu kan sel tubuh kita itu bertasbih. Nah itu dan itu semua sudah ada penelitiannya masing-masing. Bagaimana puasa Daud itu menjadi suatu terapi yang baik sekali pada penderita kanker saat ini mulai dianut. Namun sayangnya itu amalan dari kita, tapi yang melaksanakan memang orang-orang Yahudi. Mereka itu kuat untuk puasa Daud sendiri. Nanti saya akan sampaikan nanti beberapa
pengajar dari luar akan kita undang ya, kita akan tinggal jadwal nantinya, dan alhamdulillah Menara 16 BEM ini kita sudah punya ruangan ya, kelas. Mungkin di sini nanti Mas Taryo ya, saya lihat sudah ada punya untuk screenshot, untuk apa namanya, proyektor segala macam. Makasih atas dulu aktif di UAR. UAR itu apa singkatan tadi? Ukhuwah Al-Fatah Rescue. Jadi nanti insya Allah kita bisa berkolaborasi, daerah belum dibentuk, kita akan hubungi teman-teman kita dari UAR. Tapi beliau sudah janji nih, Jawa Barat dan Banten akan segera dibentuk ya. Alhamdulillah. Bali sudah. Kalau Jogja itu satu aja, Pulau Semar. Jogja, Solo, nah itu di Pulau Semar. Nanti kita lihat di mana titiknya, Pulau Semarang atau Jogja. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih. Udah azan kan? Ya. Kita istirahat dulu, lanjutin lagi. Ya, salatnya di sebelah ya. Kita salat dulu berjamaah, insyaallah. Kemudian kita makan siang. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari wilayah Bagana, wilayah Sumatera Barat, diwakilkan oleh Pak Felix. Silakan berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup dulu nih itu. Lin, tutup dulu cahaya kena. Tutup di situ aja tutup. Iya. Oh iya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat dan salam Jangan tidur. selalu kita tunjukkan buat Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Bagana, Bapak Sekjen Bagana, dan para wakil-wakil serta setinggi Bagana, DPP Bagana. Alhamdulillah, sebenarnya bukan saya sebagai Ketua DPW Sumbar, namun DPW Sumbar terbentuk memang dari kami yang hadir ini. Karena saya sendiri sebenarnya Pak, dari awalnya di Sekretaris DPW Gerakan Rakyat Sumatera Barat. Tapi karena nggak tahu, di bawah Pak Sarin dan di bawah Pak bergabung di DPP
Bagana. Memang untuk Sumbar sengaja kita ciptakan pola sebagai contoh Pak Ketum, karena sesuai permintaan Pak Ketum yang di dalam Bagana itu ada dokter dan ada tenaga teknik. Makanya kita carikan, dan untuk sebagai seorang penasehat pembina itu adalah direktur medik dan apalah di RSUP. Beliau sebagai pembina Rumah Sakit RSUP Jamil, dan bendahara juga dari dokter, yang ketuanya sendiri dari pengacara, dan kolaborasinya udah itu sesuai dengan keinginan Pak Ketua Umum kan gitu. Ya, jadi alhamdulillah nanti mungkin beberapa bulan lagi kita siap untuk mendatangkan bapak-bapak semua. Itu mungkin dulu yang bisa Bapak yang bisa saya sampaikan dari Sumbar. Cuma saya tambahkan aja kalau bisa langsung dari Sumbar yang membentuk korlap di Jambi dan apa tuh? Riau ya. Ya, karena kita kan tidak perlu setiap provinsi tapi ada wilayah juga. Jadi nanti Sumatera Barat itu menaungi Riau dan Jambi. Jadi, udah ini masih banyak, masih harus ke Jambi dan Riau. Bisa Pak, tapi sebaiknya ya, karena ini organisasi biar besar ya, dan kita kan Bagana, nanti akan kolaborasinya dengan BPBD ya, dan BNPB ya. Jadi izin kalau bisa masing-masing BPBD tetap ya. Cuma koordinatornya saja membentukan bisa mewakili ya, menginisiasi ya. Kalau sudah terbentuk ya biar jalan ya. Oke Pak, baik, terima kasih. Mungkin demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Freddy dari perwakilan Sumatera Barat. Makan. Terima kasih. Tiga mereka sudah rampung di sana ya. Bapak Tuban, mohon di pemberitahuan untuk koordinator bidang masing-masing yang telah ditunjuk diminta untuk membuat program kerja karena kita ada audiensi ke Pak Anies, jadi mempersiapkan program kerja apa saja yang untuk bidang masing-masing. Audiensi dua ya, ke Pak Anies sama ke Kepala Merah ke Pak JK. Kira-kira kapan dong kita audiensinya? Waktu kita ngikuti di Pandu Indonesia. Untuk acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab bisa dimulai. Untuk persiapan audiensinya.
Audiensi ada dua, ke Pak JK sama Pak Anies. Tapi Pak Anies dulu baru Pak JK. Palamera, kita mengikut ke Palamera. Untuk audiensi kita nanti akan ada dua sesi. Yang pertama ke Pak Anies Rashid Baswedan. Yang kedua nanti kita akan agendakan untuk ke Bapak Zulkar. Ya. Untuk sesi tanya jawab, silakan. Kita tolong dicatat ya. Salah ya. Matikan dulu. Itu. Tutup dulu. Silat. Ada bentuknya itu. Ya. Kalau ada yang mau tanya. Izin saya menggagas sementara dulu. Ini ada kesempatan, alhamdulillah. Biasanya kalau diam dengan diam nggak jelas apa isi hatinya. Mohon diungkap. Mungkin dari sumber, apakah ada belum saya ini belum saya mulai sudah selesai. Langsung ada pertanyaan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syahrizal, profesi sebagai dokter hewan. Tapi bukan PNS. Karena datuk saya bilang sebesar sapi, sebesar apapun, kalau kita hanya jadi ekor, lebih bagus jadi kepala tikus, walaupun kecil tapi kita yang ngatur. Oke. Saya kebetulan satu angkatan dengan Anies Rashid Baswedan di UGM, satu pengurus senat mahasiswa UGM. Kita selama ini selalu berkumpul di Lebak Bulus dengan John Hordius segala macam, Tata, Dendi dan lainnya. Seizin John Hordius, saya bergabung dengan kita semua di Bagana ini dengan rekomendasi dari Pak Ferry juga. Di samping di gerakan rakyat juga saya diminta cuman ada sesuatu lah di Sumbar, sehingga karena terlalu cepat mendeklar gerakan rakyat akan menjadi partai, ini yang bikin chaos di daerah. Ya. Akhirnya seizin Anies dan Jokowi, saya lebih akan fokus di Bagana. Oke. Intinya begini, saya ingin tahu garis komando. Saya kebetulan dulu banyak bergaul dengan Prabowo 08, sehingga kita memang agak semi militer, general komando. Jadi bagaimana garis komando antara gerakan rakyat dengan Bagana? Ya, apakah garis lurus atau putus-putus semacam koordinasi saja, atau Bagana adalah sayap dari gerakan rakyat? Pertama, itu pertanyaan saya. Kedua, kenapa saya pertanyakan ini? Karena sebetulnya kami di Lebak Bulus dari dulu itu sampai ke aksi
bersama itu selalu fokusnya adalah sosial. Nah, ketika kemudian kekuasaan harus kita ambil lewat kendaraan sendiri agar jangan terjadi kasus kemarin belum selesai KPU mengumumkan Nasdem sudah kemana-mana, PKS sudah kemana-mana, karena kita hanya numpang. Makanya kemudian konsep partai ini memang sudah digodok lama, cuma dari mana dulu jalannya. Kami dulu membidangi ormas Nasdem dulu. Anies itu pendiri ormas Nasdem yang akhirnya menjadi partai. Nah, ini yang kita coba bangun dengan harapan akan ada basic massa grassroots yang betul-betul kita kuasai. Nah, penguasaan ini kemudian ujung-ujungnya adalah ke faktor kesejahteraan ekonomi. Disitulah pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat. Nah, Bagana tercetus memang salah satu adalah antisipasi. Kalau kemudian partai gagal itu bukan dari internal, justru dari penyusup-penyusup yang ingin menghalangi Anies jadi presiden. Kita tidak bisa melepaskan wacana itu. Nah, makanya kemudian bisa jadi kalau partai gagal, Bagana yang akan bergerak sebagai kendaraan, walaupun hanya sebagai semacam ormas. Kita punya suara, kita punya semacam grassroots yang jelas ke bawah, seperti zaman dulu Pak Korsi dibentuk Badan Koordinasi Saksi untuk Amin. Kemudian saya ketua juga di Sumbar, 12.000 di bawah saya sampai ke TPS, solid sampai sekarang. Nah, itu yang akan kita gerakkan untuk Bagana. Saya janji ke Pak Dokter, ke Pak Ketum, insya Allah minimal untuk 50 kota saya tumbuh, kami siap dengan konsep sampai kepada pemberdayaannya. Bencana sering terjadi karena ekonomi masyarakat yang tidak betul, sehingga terjadi pengobatan hutan, perusakan sumber daya alam. Saya 2 periode pada Muhammad di Gorontalo, saya staf ahli, sehingga berdiri Agropolitan Gorontalo. Dengan berternak, masyarakat kita bina berternak, alam terjaga, Pak. Alam jadi subur, hutan tidak terbabat, sampai kita bisa ekspor daging dan jagung ke Filipina. Nah, ini butuh visioning yang keluar dari kotak, dari zona zaman nyaman kita masing-masing. Nah, untuk itu step by step yang namanya organisasi tanpa sumber dana yang jelas, hanya berharap eksistensial ada sumbangan, bacaan, badocek kata orang Minang. Ini tidak akan selamat. Perlu ada fokus. Saya sudah sangat tertarik. Pak Ketum sudah bangun semacam klinik, apa segala macam, ya, di kantor ini. Tetapi bayangkan kalau unit-unit sumber dana organisasi ini ada di setiap wilayah, ada di setiap provinsi, ada di setiap kabupaten.
dan dari pengalaman hidup panutan kita, Nabi, Rasulullah, nggak jauh dari ternak. Kajian saya di Lirboyo dari kitab kuning, justru dengan beternak itu mental, moral, attitude, kejujuran, mesti terbentuk. Di kitab kuning, beternak itu apapun sebelum subuh ngasih makan ternak pertama, paling lambat jam 5 sudah selesai, dengan harapan setelah itu mandi, subuh tidak lewat Pak. Yang kedua itu paling lambat jam 12 siang, setelah itu mandi ke surau, ke masjid lohor. Terakhir jam 5:30 sebelum maghrib, setelah itu mandi ke surau lagi, sholat berjamaah maghrib. Hanya itu. Tetapi ternyata disitulah momen-momen ternak ini makannya sesuai dengan sunatullah. Ternak sehat, kita sehat, ke atasnya sehat. Moral, tanggung jawab, attitude, kejujuran terbentuk. Dan itu memang paling bagus adalah ketika masa-masa golden age kita, 10 tahun ke bawah. Di situ kemudian karakter kita terbentuk. Jepang itu betul, justru pendidikan prasekolah itu yang dipentingkan. Tapi sayangnya kata sebelumnya ini butuh beban negara, kacau jadi. Oke, itu saja dulu. Nanti mudah-mudahan karena saya dibawa Pak Ferry ke majelis pemberdayaan dan penelitian wilayah, saya akan berkontribusi, akan membuat program yang akan merubah semua ini. Dan tadi malam saya coba kontak Anis sama John, tapi John karena dia staf gubernur sekarang di Jakarta, dia nggak lagi chaos, belum dibalas WA saya. Mudah-mudahan nanti ada vision ke depan Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau saya kalau pikir juga sedikit rezeki untuk bagaimana. Belum apa-apa beliau sudah. Nah, untuk garis komandonya lebih baik Pak Ketua yang jawab. Kalau saya kayak gitu. Juga yang generalnya kita yang berkomando. Ya, makasih. Alhamdulillah. Memang kali ini kita harapkan bahwa beberapa buah pikiran akan lahir dari sahabat-sahabat sekalian dan saudara-saudara sekalian. Untuk garis komando dengan gerakan rakyat adalah kita adalah ORSAT. Makanya kita punya AED, ART sendiri. Kita punya kantor yang terpisah dari gerakan rakyat. Kenapa saya pisahkan? Supaya jangan dikatakan kita berada di bawah gerakan rakyat. Gerakan rakyat itu beberapa kali mau kesini nggak bisa. Kita satu kali aja langsung masuk di sini. Jadi kita di Menara 65 waktu rapat, saya bilang mohon izin, Salih, kami akan berkantor di Cilanyas itu. Jawabnya di WA sambil di Menara 65. Itu simpel ya. Benar bisa masuk ya. Saya berusaha tidak bisa masuk. Nah, saya bilang kalau dokter pidana lain cara masuk.
Melayu lagi. Itu nanti cerita lain itu. Ya. Jadi tapi kita tetap ada koordinasi. Untuk saat ini terkait dengan perbendaharaan masih melalui gerakan rakyat. Nanti gerakan rakyat yang membuat ceki untuk perdana dan ceki untuk yang bergerak, supaya kita punya kebijakan internal juga. Jadi ada kebijakan internal yang tidak mengikat atau mengikut ke gerakan rakyat. Nah, untuk Sumatera Barat, saya masih dalam garis komando. Saya tetap sebagai panglima tertinggi tentunya yang akan memberikan beberapa kebijakan atau petunjuk dalam kegiatan, namun tentunya berdasarkan input, masukan dan diskusi dengan teman-teman semua, tidak bersifat suatu komando yang vertikal tegak, tetapi sesuatu yang bisa didiskusikan. Tentunya kita butuh diskusi atau masukan dari teman-teman sekalian. Sekali lagi, dari gerakan rakyat kita adalah OSAP, kita mempunyai ADRT sendiri, kita mempunyai kantor sendiri, dan kita mempunyai badan sendiri. Sehingga sebenarnya kalau saya tangkap dari Pak Anies kemarin, ada tiga organisasi: gerakan rakyat sendiri, Bagana sendiri, Muda Bergerak. Cuma Muda Bergerak ini adik-adik kita, sehingga dia masih mengikut ke gerakan rakyat. Kalau Bagana kita akan diberikan hal sendiri. Mungkin ketika gerakan rakyat akan bermetamorfosis menjadi partai, maka ormas tersebut adalah isinya adalah Bagana. Kita tetap bertahan di ormasnya. Ya, untuk pemberdayaan ekonomi yang paling penting. Maka kenapa jadi untuk saat ini kita jangan membuat wilayah dulu, kita buat korwil dulu. Nanti Sumatera Barat itu kolaknya adalah Jambi dan Riau, termasuk pendanaan maksud saya. Misalnya kalau di Sumatera Barat membuat percontohan peternakan, coba buat proposalnya berapa biaya dibutuhkan, nanti kami pusat akan mencarikan. Dan itu akan berubah terus, silakan. Tapi tidak lagi permintaan berikutnya, airnya pada mati ganti ikan. Makanya kalau mau lihat ikan dalam kolam, tolong airnya ditenangkan dahulu. Jadi nanti dibuat proposalnya, kita akan diskusi. Ada Unicipi di sini akan terus melakukan. Jadi tetap untuk 3 wilayah itu ya. Karena Sumbawa juga itu sudah mau masuk proposalnya, dia lebih pada pendidikan anak terlantar untuk Aceh, Medan. Nah, yang Babel ini kelihatannya harus tersendiri. Kalau Riau mungkin kalau bisa apakah Riau Keprinya masuk ke Riau-nya ataukah dia dengan Babel. Kalau Sumbaksel nanti di bawahnya Pak Kiai nanti ini punya adik yang akan urus untuk Lampung, Palembang dan Bengkulu. Bengkulu itu Bengkulu. Ya, kenal kita di Sumatera jadinya 5 wilayah regional. Itu tergantung terkait dengan biaya modal utama yang akan kita berikan, tetapi dalam bentuk usaha ya. Nanti itu dikembangkan aja, silahkan ya, kembangkan silahkan. Kalau sudah ada keuntungannya ya bisa dikembalikan lagi ke pusat ya. Jadi itu tidak harus berubah dengan hanya pinjaman modal awal saja, silahkan. Bagus kalau bikin peternakan di Parung itu, mungkin belum sempat ke Parung, ada kolam di belakang itu sudah saya pindahkan. Itu seisi gurame 1000 ekor. Gurame itu dikasih daun talas saja makan dia, dikasih ini makan dia. Sekarang guramenya ukurannya besar-besar. Tadinya kita pakai untuk udah pancing aja makan. Ada pedagang dia, Pak Haji, ini kalau saya beli dia terserah berapa sekilo. Saya itu hanya yang paling berapa, nggak bisa begini Pak Haji, bisa ya 35.000. Saya kaget juga, saya pikir aja 20.000. Orang kaya 50.000 bagaimana? Saya pikir lah ya 40 paling jauh dalam hati. Syukur alhamdulillah. Jadi panen semua itu 1000 ekor. Dulu kita kasih turun 1 kilo itu 15 ekor. Sekarang 1 kilo hanya 2 ekor. Bayangkan kalau itu bisa dilakukan di daerah. Kalau di Padang kan air mengalir ada, atau motor lagi ini silakan
dibuat proposalnya. Kira-kira berapa biaya dibutuhkan, nanti kita lihat titik temunya di mana sebagai modal usaha. Nah, itu bisa jadi percontohan nanti. Ya, nah, karena beliau dokter hewan, iya urusannya ke. Ada masalah kalau saya dokter kebidan pagi masuk bisa jadi pagi. Ya, di sini juga ada nih seorang sahabat saya nih, pebisnis utama juga sekarang menjalankan makan kita di siang. Kita itu dari ngomong-ngomong biasa aja untuk satu dapur. Sekarang beliau menjalankan 5 dapur. Kita berikan aplaus. Sama-sama wakil kedua. Silakan. Masuk aja ya. Ya, nyambung tadi. Ya tentang soal usaha apa bisa jadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ketua Umum, Pak Dokter, Pak Jenderal, Pak sesama Wakil Ketua, rekan-rekan sekalian. Kalau ditanya usaha apa yang kita lihat bisa jadi usaha. Kalau saya selalu berpikiran seperti itu, sesuatu masalah malah tantangan jadi usaha. Sesuatu yang sulit buat saya tantangan malah jadi usaha. Yang penting sekarang kita harus cerdas mengoptimalkan apa itu program pemerintah yang baik, ya. Bukan berarti semua kita oposisiin kan, betul ya? Pasti ada program-program pemerintah yang memang selaras dengan jiwa Bagana, selaras dengan hati kita, ya kita mainkan di situ. Bahkan sama musuh pun kalau ternyata programnya bagus dan pro rakyat, ya nah bakal kita kerjasamakan. Jadi poin saya, ya kita harus cerdas, harus smart, dan tinggal kita niat kita setelah kita mendapatkan penghasilan kan harusnya bisa berbagi gitu ya. Nah dari situlah kita bisa berbagi. Jadi tadi yang dikatakan oleh Pak Dokter, Pak Ketua bagus sekali, dan saya juga sudah melihat bagaimana Pak Dokter ini mengoptimalisasikan tempatnya ya, bisa menjadi profit, bisa jadi menarik ya. Kalau ada gurame dan ikan nila itu luar biasa. Itu bahkan saya malah tantang nih, kalau ada ikan lele atau apa, saya off takernya karena dapur kami membutuhkan banyak. Nah teman-teman di Sumbar misalnya kan apa, saya nggak tahu penghasilan di Sumbar apa ya yang bisa dioptimalkan. Setahu saya dulu pernah dengar beras Sumbar apa gitu, yang bagus sekali, yang wangi lah gitu kan. Kalau perlu kami off takernya karena kami butuh satu hari itu butuh 200 kilo. Kalau satu dapur berarti satu hari saya butuh 1 ton beras ya. Karena saya punya 5 dapur ya. Kalau saya punya 500 dapur lain lagi ya. Maksudnya itu 5 istri apa? Nah, itu belum. Kalau itu belum. Itu kita masih belajar sama Pak Dokter. Oke, poin saya, kita bisa bersinergi dan coba lihat apa yang kita buat, banyak yang bisa kita kerjakan. Belum lagi bisnis lain ya, kayak jamur ya. Teman-teman tahu jamur ya, saya punya jamur juga binaan saya di Purwakarta. Nanti teman-teman Bagana juga bisa kita lihat dulu. Jadi nanti kita usahakan apa yang kita lakukan bergerak untuk membantu rakyat ya dari kantong kita sendiri. Kita mandiri, ya kan? Insya Allah ini kami sama Pak Dokter sudah memulai sesuatu yang baik dan hasil pembicaraan ya santai aja. Yuk, ayo masuk yuk. Kita lunak, jadilah barang juga. Nah, begini juga teman-teman di Bagana. Saya yakin teman-teman banyak sekali yang punya potensi dan itu bisa kita optimalkan gitu, untuk dalam rangka untuk mencari logistik kita ya. Nah kalau soal logistik brilian ya tanya sama Pak Jenderal. Gimana caranya berbrilian atau apa gitu. Kira-kira itu ya yang bisa ini. Kalau ada yang mau private nanti bisa langsung aja pas lagi setelah rapat atau nanti lewat WhatsApp ya. Nomor saya ada di ibu depan saya. Baik, itu Pak Dokter, Pak Ketua. Terima izin, makasih Pak Nuratul. Cuma itu aja. Ini yang menarik. Tadi ada lagi? Ya. Jadi tadi kan pertanyaannya misalnya ada 2 misal. Kalau gerakan rakyat berhasil seperti Nasdem jadi partai dan berjaya, alhamdulillah. Tapi yang kedua tadi pertanyaan, kalau pengalamannya lalu kita berulang, kan tidak ada korban, kita masih survive dengan judul masih safe.
kita untuk bencana. Ya. Jadi semuanya masih tetap happy dengan kehidupan ini. Saya kira seperti jawabannya. Ya. Sekitar itulah. Tetapi dari beliau sudah menyampaikan tentang usaha itu bagus banget. Saya berharap masih ada lagi yang tadinya diam-diam ternyata masih mau menanyakan. Ada tambahan Pak Ustaz gimana? belajar bahasa Arab. Nah, beliau ternyata lama di Sudan, tadi kami ngobrol-ngobrol. Ya. Beliau di Sudan, saya di Moskow. Nah, kerjanya hampir sama karena di kedutaan besar, kedutaannya besar, perusahaannya juga besar. Kami sudah merasakan bagaimana kerja di kedutaan besar. Masalah dana tadi itu kadang-kadang ada yang mendorong ke sana pun ke kedutaan. Waktu Pak Susilo SBY, ada Pak Susilo apa yang mau dipilih jadi Pak Sekjen PBB, sempat ke kantor saya. Nah, tapi waktu itu saya bilang sulit Pak SBY jadi sekjen karena Pak Ban Ki-moon kan mewakili Asia. Polanya di PBB itu biasanya setelah Asia, Amerika Latin, Eropa, Afrika. Tidak bisa Asia sekarang, Asia lagi, tidak. Biasanya begitu. Sama dengan pertandingan sepak bola internasional, kalau sudah juara Eropa nanti gantian. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada tambahan? Bagaimana Bu? Ya, silakan. Siapa? Ibu, gue tanya, silakan. Mau pakai mic apa pakai itu aja? Ada mic. Aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Eva. Ya, gini. Kebetulan saya adalah ketua himpunan keluarga Salido. Itu daerahnya pesisir selatan dan sekretarisnya kebetulan Ibu Lina. Ya, nah kebetulan tahu sendiri lah orang Minang. Orang Minang itu nggak ngasih 20% untuk non Bapak Anies. Ya, nah mungkin kalau untuk masalah seperti ini Mbak Gana, kita mungkin juga bisa memasukkan ke sini ya warga kita, keluarga Salido ke Bagana nantinya ke depannya. Ya, alhamdulillah. Yang otak di Salido itu sebenarnya Lina. Dia yang mengkonsep semua, jago konsep. Ya. Tapi sering diotaki Salido. Jadi Salido itu ada di daerah pesisir selatan, Pak. Iya, pesisir selatan di Sumatera Barat. Kabupaten kita 4 Jurai, Pak. 4 Jurai yang arah ke Bengkulu. Ya. Dan ternyata saya lihat Pak Adi itu punya dapur, saya punya bumbu Pak. Alhamdulillah, cocok. Punya bumbu kemarin ya. Nanti saya kasih sampel ya Pak. Ya. Saya kasih sampel, mudah-mudahan Bapak banting setir ke saya. Amin. Beras tak mau. Saya khusus bumbu saja. Bumbu saya autentik dan premium Pak. Ya, mudah-mudahan ke depannya. Ya, itu kedua ya. Dan ketiga, Bapak Ibu di sini yang belum absen, mohon absen di sini ya. Nanti saya ditanya sama Bapak Ketua, udah absen semua belum, kan saya nggak enak ya. Ya, itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bagi Pak Gana, saya merespon beliau banyak ibunya ngomong. Kan pernah ke rumah kan? Ya. Salamnya si kecil, udah 14 saya 10 hari ya? Iya. Cucu saya sudah 10 hari. Alhamdulillah. Cuma saya, begitu aja. Yang pertama absennya kalau saya lihat tadi kemarin daftarnya sekitar 32 baik Pak itu ya. 33 ya. Ini jadi ada yang tidak daftar tapi hadir. Itu artinya surprise, artinya positif. Makanya Bang Ana itu positifnya dari nawaitunya. Alhamdulillah.
Ini ada lagi bisa nyambung nih Pak, bisnis kita ini siapa tahu nyambung. Dan Ibu Lina kalau tak salah mau saya ingatkan demonya itu orang sebelum lagunya Ibu Lina sampai di mana? Apa itu masih? Masa tahu? Masih digarap. Masih digarap. Masih proses 34. Alhamdulillah. Nah, ya itu kita bersyukur. Artinya semakin ini tanda-tanda bahwa kita kan semakin mengalami kemajuan. Mudah-mudahan tanda yang paling besar untuk hari ini sebenarnya untuk hari ini yang jauh dari Sumatera Barat nyampe di sini demi kita subhanallah itu betul sudah bisa dibantah itu benar-benar tanda. Mudah-mudahan tadi ada lagi yang mau menyumbang kenapa tidak ya kan, walaupun ya jujur kalau bisa jadi partai GR ini kita ikut bangga kalau bisa. Banyak buktinya yang tidak siapa-siapa menjadi apa-apa. Dulu Lem Walensa, buruh yang sudah 3-4 bulan tidak dapat gaji, tukang PLN, jadilah presiden. Itu Allah yang menunjukkan. Percaya nggak ada orang buta jadi presiden? Jadi presiden itu di Indonesia. Nah, jauh-jauh buktinya. Itu fakta, ya kan? Ya kita nggak tahu karena kalau sudah coba mengatakan pun martabak bangka wakil presiden. Nah, artinya bagaimana mana tidak mungkin bisa saja kita ini orang yang terlibat insya Allah kalau Tuhan mengizinkan jadi dah. Nah, oke, saya masih mau dengar pertanyaan kalau ada sampai jam berapa belinya? Ya, 5 menit lagi baru kita lihat ya. Kalau ada pernyataan atau pernyataan aja, pertanyaan atau pernyataan silakan. Saya sambung dulu yang tadi. Ya, ayo lanjut ya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya kira masukan-masukan yang sangat diperlukan akan membangun organisasi ini. Saya ulangi lagi tadi, saya berikan apresiasi untuk Sumatera Barat dan silakan membuat proposal apa yang mau dilakukan. Kita lihat kemampuan kita untuk memberikan dana awal dan mudah-mudahan apa yang dilakukan nanti kan ada podcastnya bisa di daerah, bisa melalui Pak Priadi nanti mungkin nanti bisa langsung podcast untuk bencana di Sumatera Barat tentang mau ternak apa ya dokternya jadi tahu apa yang bisa dilakukan di sana. Kemudian yang kedua, ini kita mau akan ada audiensi 2 tempat. Satu adalah Pak Anies Baswedan sendiri mungkin dalam waktu dekat. Yang kedua adalah ke Pak JK ya. Pak JK itu kalau Pak Anies kita minta waktu barangkali bisa dibantu oleh saudara kita yang mencari jadwal ke nanti menghubungi udah John, cuma udah John ini sibuk banget itu. Kadang-kadang semua ketemu saya tungguin di depan rumahnya itu. Aku tunggu dia bilang kenapa Pak Dokter kesini saya nanti cari ya. Nyari nelpon aja susah ini. Ada udah John, kemudian nanti yang kedua ada ke Pak JK. Waktu terjadi gempa di Padang tahun 2009 hari Rabu. Hari Kamis saya ditelepon oleh Lisa, anak beliau. Kalau dipanggil saya Anda dipanggil sama Bapak. Siapa? Lisa. Oh, Pak JK panggil saya. Oh iya, saya datanglah semuanya. Kalau kita orang Bugis kan ya biasalah dia pulang. Siapa? Saya pahami Bang. Oh iya, duduk di situ. Ya. Hari Jumat saya berangkatkan 2 pesawat. Mati. Pesawat apa pun? Pesawat terbang. Ya, pesawat terbang dari Halim. Itu satu pesawat dari tampungnya 90 kan. Jadi 2 pesawat itu 180. Saya baru punya orang 30. Kau cari ya 150 orang. Mati. Ini 2 hari nih. Astagfirullahaladzim. Dulu ada alhamdulillah saya waktu itu sama teman kita yang pakai sorban. Nah, saya sama-sama di BKPMRI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Besi Indonesia. Ketua umumnya itu Adi Ngabalin. Wakilnya itu adalah Irfan Pulungan. Saya direktur nasionalnya. Dia bilang, bikin apa Mami? Saya ditelepon
Jadi begini Bang Ali, kita mau berangkatkan pesawat 7 orang, berapa orang gini, gampang. Dia cari orang di Makassar, dia cari dokter, akhirnya 2 pesawat terpenuhi. Pas penuh ya, siap Bos, sudah siap berangkat ya. Pak nih, kau ketuanya ya, iya. Terus ngabalin bilang saya, kau tetap di Jakarta, saya di sini. Nah jadi itu memang waktu gempa di situ, waktu itu wali kota si Pak siapa namanya itu ya, ada hal yang Tanya Pak Jenderal itu. oh ada hal yang menarik tuh. Di rumahnya Pak Persibaya itu ada rumah yang pernah jadi tempatnya Pak Bung Karno. Ya. Di situ. Ya. Pojok itu. Ya, pojok. Saya tidur di kamar depan. Yang pembersihnya itu senang dan saya kasih makan, kasih duit. Lalu baik sekali. Alhamdulillah. Pada sebentar malam tidur di kamar situ bersih, bagus. Saya lihat kamu, oh ya baik. Tidur situ aja diambil bersih sejak dari situ. Itu mau kamarnya Bung Karno dia bilang. Saya tidur di dalam. Kenapa lagi serasa? Nanti paginya gimana? Ya bisa tidur, cuma saya mesti istighfar beberapa kali dulu, tenangkan diri, baru bisa tuh. Ya itu kan kamar zikirnya Bung Karno, lama tidak tempati. Kau juga ini. Nah di sana kita buat JK untuk Sumbar. Jadi memang Sumatera Barat ini menjadi menjadi inisiator awal semua perjuangan di negara kita. Kita sadari bagaimana Buya Natsir, bagaimana Pak Hamka sendiri. Saya di Dewan Dakwah, jadi saya muridnya Muhammad Natsir. Ada kalimat yang paling penting, bersyukurlah. Syukur itu bukan berarti mengisi kemerdekaan dengan bukan berpita. Syukur itu bukan berarti merayakan kemenangan dengan pesta, tetapi syukur itu adalah menambahkan apa yang belum kurang, menyempurnakan apa yang belum sempurna. Ada di buku beliau dan itu mengilhami perjuangan kita. Ada satu Pak Aksi punya daya, dia kan bersahabat dengan orang-orang yang Katolik, orang-orang bahkan orang-orang yang kalau ateis itu ya, itu pun sahabatnya. Sebulan lalu saya pernah ke NTT berteman dengan orang di sana, kebetulan yang sekarang ini namanya Jedas, ini sedikit lagi namanya Jedas orangnya nih, Jeffrey, pokoknya dia lah tokohnya orang NTT yang dari kelas Katolik, tapi bisa dia bicara. Nah, cuma saya kan punya kemampuan, dia datang, saya gini, udah saya gini, saya duduk sini. Saya di sini 5 hari. Kamu cari mobil, kamu yang bawa 1 orang, dampingi saya kemana saya akan pergi. Belum dia bilang lagi, saya bilang ini nomor rekeningmu, saya bereskan sekarang, langsung berdiri siap. Wah, nah sudah kita buat lagi dia pelan-pelan. Yang tantangan buat saya, kira 2 bulan lalu itu ada WA-nya. Pada saya berada dalam kondisi yang sangat sulit saat ini. Kalau disuruh pasti kita kabar, oke. Ada satu hal katanya, anak saya ini bikinnya semuanya bos tidak. Anak saya akan dibaptis 2 hari lagi. Saya tidak punya duit sama sekali. Kalau saya tidak lakukan, saya ya dari keluarga akan menanggung malu luar biasa. Tapi saya berkecamuk ini kalau dia bilang untuk makanya saya kasih tujuannya untuk baptis anaknya. Gimana berpikir? Tapi saya pisahkan nilai itu. Saya ambil nilai kemanusiaannya. Bagaimana dia sebagai suatu sosok yang akan menanggung beban sebagai kepala keluarga yang malu karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Saat ini dia tidak bisa. Akhirnya saya putuskan, saya bantu. Saya bilang, saya bantu. Terserah kamu gunakan untuk apa, pokoknya saya bantu. Itu berkecamuk tuh pikir itu. Tapi saya berpikir ya, saya menyelamatkan seseorang dari masalah dialami. Hal yang lain adalah kita mau berikan contoh. Apa WA berikutnya? Dr. Fahmi betul-betul manusia. Jadi aku pikir saya siapa? Sebenarnya kenapa? Tidak begitu jelas. Baru ketemu orang. Sebenarnya itu kemarin saya hanya mau melihat bahwa itu seperti apa. Betul seperti yang saya maksud. Jadi anak Pidoi kemarin bikin apa? Sudah jangan ditanya lagi itu. Dia hanya mau melihat kita itu. Apakah kita ini bicara benar-benar sesuai dengan apa ya? Nah itu di bagian itu akan mengalami hal-hal itu. Jadi kita tidak hanya menolong orang yang sesama kita sujud rukuk, tetapi
khalifatul fil ard. Apakah dia menjadi orang yang beriman kepada Allah kemudian mendapat hidayah? Itu adalah urusan kita adalah membantu sesama manusia. Itu salah satu misi Bagana. Visi kedepannya adalah pengembangan di seluruh sektor termasuk ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan sehingga bencana bisa teranulir. Itu yang saya tambahkan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Ya. Langsung aja ke ahlinya. Banyak saya bikinnya gimana? Nggak usah dia, nanti aja. Nanti diskusi. Ya, Ini sesi tanya jawabnya masih mau dilanjutin atau? udah. Kita mau lihat persiapin aja nanti program kerja. Sudah ya? Ya. Terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekarang kita akan acara terakhir yaitu acara doa dan bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sufyan. Mohon di Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita ingat doa bersama. Kita mulai dengan istighfar masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر علينا في سكراتنا اللهم اغفر علينا في سكراتنا اللهم اغفر علينا في سكراتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد Bagana. Bagana.